Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebream di sini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1169. Gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat dan teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang gue bahas di analisis kali ini adalah: pertama, menjawab hubungan klan Di dengan harimau. Kedua, kenapa informasi mengenai keberadaan Ace sangat penting untuk perjalanan Shanks. Ketiga, kenapa Gaban, Shanks, dan Jarul merahasiakan fakta Raja Harald dan membiarkan Loki difitnah. Kenapa Gaban tidak mengetahui keberadaan Imu padahal sudah menemukan One Piece? Apakah para Gorosei sebelumnya juga raja seperti Harald yang dikendalikan oleh Imu? Hingga kenapa Ragnir bisa bergerak sendiri dan buah iblis apa yang disimpan di sini? Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau mengucapkan special thanks untuk Pasca karena sudah sering banget traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Karena pada chapter ini tidak ada cover story, sebagai gantinya kita mendapatkan color spread yang menarik banget kalau kita analisis lebih jauh. Di sini kita mendapatkan color spread seluruh anggota Rocks Pirates dengan tambahan harimau di sisi Zebek. Hal ini jujur menarik banget karena kalau kalian tahu, selama ini Oda selalu mengaitkan anggota klan Di dengan harimau di beberapa color spread atau cover story sebelumnya. Nah, terus hubungannya apa sih bang harimau dengan klan Di? Menurut legenda kuno pada dunia kita, harimau diketahui sebagai musuh para dewa. Harimau juga diketahui sebagai pihak yang menghalangi para naga di masa lalu. Nah, dari sini harusnya kalian sudah mulai paham kenapa Oda selalu mengaitkan klan Di dengan harimau. Klan Di dunia One Piece juga diketahui sebagai musuh para dewa. Klan Di dunia One Piece juga menjadi musuh para naga atau Celestial Dragon. Bahkan selain klan Di, orang-orang yang sudah jelas menjadi tanda kutip musuh pemerintah dunia juga berhubungan dengan harimau. Contoh Fuji Tora, namanya memiliki arti harimau ungu. Lalu ada juga Fisher Tiger yang sudah jelas memiliki arti harimau di namanya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke cerita utama ya. Chapter 1169 dibuka dengan percakapan antara Shanks dan Gaban 14 tahun lalu di Elbaf, tepatnya di rumah Gaban. Di sini kita dijelaskan bahwa ternyata Gaban mengetahui keberadaan Ace sebagai anak Roger. Dia juga memberitahu Shanks mengenai hal tersebut. Dari informasi ini aja ada banyak banget hal menarik yang bisa kita bahas. Pertama, mengenai rencana dan perjalanan Shanks. Dari sini akhirnya kita paham. Alasan Shanks pergi ke East Blue, tepatnya ke Fuchsia Village, adalah karena awalnya Shanks ingin memberikan Ace buah iblis Nika. Shanks memiliki asumsi bahwa mungkin Ace adalah anak yang ditakdirkan. Nah, tapi ternyata karena buah iblis Zoan memiliki kehendaknya sendiri, buah tersebut akhirnya memilih Luffy. Oke, lanjut. Hal menarik kedua yang bisa dibahas adalah informasi mengenai keberadaan Ace. Jika Gaban sebagai tangan kiri Roger mengetahui bahwa Roger memiliki anak bernama Ace, menurut gua harusnya Rayleigh sebagai tangan kanan juga mengetahuinya. Hal ini jadi pembahasan lagi karena seperti yang kalian tahu, pada saat insiden di Marineford, kita tahu bahwa Rayleigh ada dan sedang menonton peperangan tersebut. Pertanyaannya, jika Rayleigh tahu bahwa Ace adalah anak Roger, kenapa dia tidak berusaha menolongnya daripada diem minum-minum sambil nonton? Menurut gua, Rayleigh sangat mungkin pergi ke Marineford karena seperti yang kalian tahu, dia aja bisa berenang dengan sangat cepat melewati Calm Belt. Jadi harusnya nggak ada alasan untuk diem aja. Nah, kecuali memang Rayleigh tidak tahu bahwa Ace adalah anak dari Roger yang menurut gua nggak masuk akal. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen, kenapa Rayleigh tidak berusaha menyelamatkan Ace seperti Shanks? Oke, lanjut. Di sini Shanks juga mengatakan hal yang menarik banget. Jika Ace memiliki darah Roger, mungkin dia akan menjadi raja bajak laut. Tapi di sini Gaban menjelaskan bahwa hal seperti itu tidak diwariskan. Justru orang-orang yang diberi ekspektasi tinggi biasanya akan gagal. Apakah hal ini akan terjadi juga dengan Luffy? Kita semua sebagai fans memiliki ekspektasi bahwa Luffy
Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Apakah ini pertanda bahwa bukan Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut? Apakah Oda memiliki rencana yang lebih besar untuk Luffy? Setelah percakapan mengenai Ace, Shanks langsung memberitahu Gaban mengenai hubungannya dengan Harald. Shanks memberitahu bahwa dirinya dan Harald memiliki tanggung jawab untuk melayani seseorang yang dipanggil Yang Mulia. Di percakapan ini, kita akhirnya dijelaskan lebih detail mengenai kontrak laut dangkal yang menurut gua penting banget. Di sini, Shanks menjelaskan bahwa kontrak laut dangkal bisa melawan perintah dari Imu jika berada di luar jangkauan. Oleh sebab itu, Shanks baru bisa bergerak bebas ketika di luar Merijoa. Hal ini berbeda dengan kontrak laut dalam dan lebih dalam. Saat seseorang mendapatkan kontrak tersebut, mereka akan dianugerahi kekuatan luar biasa seperti keabadian dan teleportasi dengan The Abyss. Tapi sebagai gantinya, mereka bisa dikontrol oleh Imu dimanapun mereka pergi. Oke, lagi-lagi akhirnya semua jadi masuk akal. Hal ini jadi menjawab kenapa Shanks memutuskan untuk mengorbankan tangannya demi menyelamatkan Luffy. Tangan Shanks tidak tumbuh lagi karena Shanks hanya memiliki kontrak laut dangkal. Kontrak tersebut masih bisa hilang selama tanda tersebut dihilangkan dari tubuhnya. Momen ini langsung bisa kita katakan sebagai momen pertama pembebasan oleh Luffy ketika ditakdirkan menjadi Nika. Shanks adalah orang yang pertama kali Luffy bebaskan. Nah, tapi ada kemungkinan lain nih. Ada kemungkinan Shanks masih memiliki kontrak tersebut karena cara kerjanya adalah mengikat di darah Shanks. Jadi, walaupun tandanya hilang, Shanks masih terikat dan hal ini yang membuat Shanks tidak bisa mendekati Merijoa. Oke, lanjut. Sekarang kita beralih ke pertarungan antara Harald melawan Loki dan Jarul ya. Sebelum pertarungan dimulai, kita ditunjukkan momen Harald menyadari semuanya. Jujur, menurut gua cukup sedih sih momen ini. Terlepas kita benci sama Harald atau enggak, di sini Harald udah mulai sadar kalau semuanya yang dilakuin itu sia-sia. Dia mulai menyadari bagaimana kekuatan Imu bekerja. Dia juga mulai sadar akan takdirnya. Dirinya harus mati jika ingin menyelamatkan Elbaf dari kontrol Imu. Akhirnya dari sana dia memerintahkan seluruh prajurit untuk membunuhnya. Gak lama setelah itu, Loki dan Jarul datang menyaksikan Harald sedang ditusuk oleh banyak prajurit. Ini adalah momen yang sama di mana kita ditunjukkan flashback kematian Harald untuk pertama kali. Ternyata di momen ini Harald belum mati karena tubuhnya beregenerasi. Loki dan Harald masih bingung mempertanyakan semua tindakan Harald. Di sini Harald menjelaskan semuanya, termasuk hubungannya dengan pemerintah dunia dan berhasil ditipu oleh mereka. Akhirnya Harald meminta Loki untuk memakan buah iblis legendaris Elbaf agar bisa mengalahkannya. Lalu Harald kembali dirasuki oleh Imu dan pertarungan brutal pun terjadi. Tiba-tiba One Piece mendadak jadi seinen. Ketika Harald sedang berusaha mengejar Loki, Shanks dan Gaban datang menyelamatkan mereka. Sayangnya serangan mereka tidak mampu melukai Harald. Oke, sebelum gua bahas mengenai buah iblis legendari dan Ragnir, gua berhenti dulu di sini ya karena banyak banget yang bisa dibahas. Pertama, mengenai kekuatan Shanks dan Gaban pada momen ini. Kemungkinan besar Shanks dan Gaban di sini sama sekali nggak punya clue bagaimana menghentikan regenerasi dari Harald. Oleh karena itu, mereka nggak menggunakan Houshoku Haki di sini. Ada kemungkinan Gaban dan Shanks mulai mengetahui kelemahan kekuatan Imu setelah pertarungan ini. Lanjut, di sini juga terlihat bahwa Gaban belum memiliki luka seperti yang kita lihat di masa sekarang. Ada kemungkinan juga Gaban mendapatkan luka tersebut dari pertarungan melawan Harald. Bahkan hal yang lebih menarik lagi, walaupun sudah mendapatkan One Piece, Gaban sama sekali nggak punya pengetahuan tentang Imu. Dari mulai keberadaannya hingga cara mengalahkannya. Dari sini muncul kesimpulan sementara bahwa One Piece tidak mengandung informasi apapun tentang Imu. Nah, selain itu juga di momen ini kita tahu bahwa Shanks, Gaban, dan Jarul tahu fakta sebenarnya tentang insiden ini. Pertanyaannya, kenapa sih Bang mereka nggak menjelaskan ke warga Elbaf tentang
tentang apa yang sebenarnya terjadi, supaya Loki tidak dituduh membunuh ayahnya sendiri. Jawaban paling masuk akal adalah Loki ingin menjaga nama baik ayahnya. Loki lebih memilih dirinya difitnah daripada nama ayahnya sendiri yang sudah berjuang selama ini rusak begitu saja. Oke, anyway, lanjut ke panel berikutnya ya. Akhirnya Loki sampai di ruang harta karun dan menemukan ada satu peti dan palu Ragnir di sana. Tapi tiba-tiba secara misterius Ragnir bergerak sendiri menyerang Loki. Oke, ini jadi salah satu momen paling menarik nih di chapter ini. Kita coba analisis bareng-bareng ya. Pertama, kita coba analisis dari teks Jepang yang keluar dari palu tersebut. Kata ini memiliki arti penolakan atau rasa jijik atau muak. Hal ini lumayan penting karena sementara ini kesimpulan kita, palu tersebut benar-benar menyerang Loki, bukan mendekat dengan alasan tertarik. Dari informasi ini, kemungkinan besar palu Ragnir memang ditugaskan untuk menjaga buah iblis tersebut agar tidak sembarang orang bisa memakannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kok bisa palu Ragnir bergerak sendiri? Jawaban yang menurut gua paling masuk akal adalah haki. Konsep ini mirip banget dengan pedang Enma yang sepertinya punya jiwa sendiri karena haki dari pengguna sebelumnya masih tersimpan di sana. Artinya Loki harus bisa menaklukkan Ragnir jika ingin menggunakan palu tersebut dan mendapatkan buah iblis legendaris Elbaf. Hal ini sama persis dengan Zoro yang harus bisa menaklukkan Enma sebelum bisa benar-benar menggunakannya. Nah, terus siapa sih bang pemilik palu Ragnir sebelumnya? Mengingat ukuran Ragnir sangatlah besar, kemungkinan pemilik sebelumnya adalah raksasa kuno juga, mungkin seperti Oars. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, buah iblis apa sih yang disimpan di peti ini? Apakah Loki benar-benar memakannya? Oke, salah satu teori yang cukup populer adalah mythical Zoan Fenrir. Buktinya udah cukup banyak, dari mulai foreshadowing sosok Fenrir yang memiliki warna sama dengan rambut Loki. Lalu yang kedua, hewan itu juga menjulurkan lidahnya sama persis dengan Loki. Bukti lain yang juga cukup jelas adalah bukti bekas pertarungan Loki dan Harald. Di sini terlihat ada bekas cakaran yang mungkin berasal dari Fenrir. Dari sini sebenarnya muncul pertanyaan lain. Apakah Loki benar-benar memakannya atau justru Ragnir yang memakan buah iblis tersebut? Pertanyaan ini muncul karena di panel sebelumnya, Loki terlihat tidak ingin memakan buah iblis karena nggak mau kemampuan berenangnya hilang. Selain itu, konsep senjata memakan buah iblis belum pernah menjadi sorotan utama. Tapi kebetulan banget nih di Elbaf, Oda langsung menunjukkannya dengan Shamrock. Apakah Oda akan melakukan hal yang sama terhadap Ragnir? Apakah momen ini akan menjawab cara senjata memakan buah iblis yang selama ini masih menjadi misteri? Ya, semoga aja bisa terjawab di chapter selanjutnya ya. Oke, sebagai penutup analisis pada chapter kali ini, setelah melihat Harald sebagai Raja Elbaf berhasil dikendalikan oleh Imu seperti ini, apakah jangan-jangan seluruh Gorose sebelumnya adalah seorang raja seperti Harald yang berhasil dikendalikan? Apakah mereka terpaksa melakukan semua ini? Hal yang jadi bukti cukup kuat adalah ketika momen pembunuhan Clover terjadi. Di sini kita melihat Saturn yang selama ini kita lihat nggak punya hati. Di momen ini dia terlihat sangat menyesal ketika membunuh Clover. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen ya. Oke, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1169. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai semangat bikin video.